Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa agroteknologi, untuk materi kali ini kita teruskan tentang bahasan pengolahan dan penyajian data. Ini yang mungkin agak perlu dijelaskan, ya. Ini mungkin hal yang baru, ya, bagi penyajian data, yaitu tentang diagram daun atau bisa katakan batang dan daun, ya. Jadi penataan data ini, ya, yang kelebihannya ini nanti bahwa kita bisa melihat data asli, ya, data asli dibandingkan yang kemarin kita kajian data dengan diagram, histogram, ya. Kemarin sudah kita bahas, itu tidak kelihatan, data aslinya itu tidak kelihatan. Tapi kelebihan daripada diagram dahan dan daun ini, nanti data asli itu akan bisa kita lihat. Ya, data asli ini bisa kita lihat. Ya. Kemudian prinsipnya bahwa diagram dahan daun itu ada istilah urai atau kelompok. Data diurai menjadi dahan dan daun, ya. Kemudian dari situ akan ada namanya dua urai atau dikelompokkan menjadi dua urai, kemudian juga tiga urai, berarti dikelompokkan menjadi tiga urai data tersebut. Ya. Sedangkan yang data yang dipecah atau dikelompokkan menjadi dua urai itu kita tahu bahwa angka itu ada angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang perlu dipahami dulu, ya. Jadi ini, ya. Ini artinya data dua urai ini, ya. Ini dibagi jadi dua urai atau dikelompokkan jadi dua. Urai pertama, ini urai pertama, kita bilangnya urai pertama, ya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan urai kedua itu 5, 6, 7, 8, 9. Itu yang dua urai. Tapi kalau tiga urai, ya, ini menjadi ada tiga kelompok atau dipecah menjadi tiga dari angka 0 sampai 9 itu, ya, sehingga kita bisa katakan urai pertama, ya, urai pertama yaitu 0, 1, 2, urai kedua 3, 4, 5, 6, urai ketiga 7, 8, 9. Ya, jadi itu yang harus dipahami dulu. Artinya ada urai 1, urai 2, kemudian kalau tiga urai berarti urai 1, urai 2, urai 3. Ya, sekarang ini contoh data, ya, contoh data. Ini adalah data hari yang diperlukan untuk mengolah tanah sawah seluas hektar. Jadi petani, ya, itu dalam mengolah tanah itu waktunya dicatat, ya, satunya data, sehingga kita peroleh data waktu diperlukan mengolah tanah 1 hektar. Ya, kemudian kemarin seperti dalam penyajian, ya, kita tidak sebutkan namanya biar cepat, tapi dikasih nomor. Ya, kalau didatasi akan tahu siapa sih petani 1, petani 2, jadi dikasih nomor petani 1, 2 sampai pada petani ini 21, ya, 21. Ini di data aslinya kan kelihatan petani 1 namanya siapa, alamat di mana, ya. Tentunya juga sawahnya juga di mana, ya, yang 1 hektar itu. Nah, kemudian dari proses itu, ya, akan didapatkan data seperti ini, ya. Contohnya ini petani 1 ini mengolah tanah 7 hari. Ya, petani 2 5 hari, 4 hari, ada yang 16 hari, ya. Kemudian yang terakhir petani 21 itu 6, ya. Dari sekilas, karena ini datanya kan sedikit 1 sampai 21, bisa kita lihat dengan mencermati bahwa data yang paling cepat petani mengolah tanah itu ini berapa ini kalau kita lihat 3, ya, kita bisa lihat 3, tapi kita harus teliti melihatnya. Sedangkan petani yang paling lama, ya,
itu 16 hari ya. Ini tentunya ada hal-hal yang perlu mungkin bisa dicermati atau mungkin nantinya perlu diinvestigasi. Mengapa kok ada yang cepat 3 hari, tapi mengapa kok ada yang 16 hari? Ini adalah suatu hasil ya, hasil kalau kita bicara penelitian itu merupakan hasil dari penelitian yang tentunya nanti bisa kita evaluasi mengapa kok cepat 3 hari, mengapa kok lama 16 hari. Ya. Kembali ke tataan data, diagram dahan dan daun. Ya. Sekarang kita coba untuk menata yang 2 urai, artinya yang 2 urai ya, yang 2 urai. Kalau kita 2 urai, ya ini langkah awal kita buat tabel seperti ini. Kita kasih dahan, kita kasih daun, kemudian yang dahan ini ya, yang dahan ini bisa bisa nilai 0 atau 0 sampai 9, berarti ini satuan. Juga daunnya bisa tentunya daunnya satuan, karena nih di 00 ini 2 urai ini tuh nanti nilainya antara 0 sampai 9. Sedangkan yang 1 ini adalah puluhan, karena kita lihat data di sini ya. Data di sini tuh kalau kita amati kan hanya ada satuan dan puluhan ya. Lain lagi nanti kalau ada 20-an, 30-an sampai ada yang ratusan, kemudian ada yang ribuan, itu kita lihat dulu datanya, kita cermati. Kita cermati. Ya, baru setelah itu kita lakukan pemilahan ya dari data ini ya, mulai dari 7 ini nanti masuk di daun mana ya, yang mana intinya nanti ini di satuan itu ada urai 0 ini ya, 0 urai 1, 0 urai 2. Tentunya nanti di 0 ini akan nilainya di urai 1 tadi. Urai 1 berapa tadi? 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan urai 2 nanti nilainya adalah 5, 6, 7, 9. Itu yang kita pahami. Kemudian yang puluhan ini ya, yang urai 1 puluhan ini tentunya nanti nilainya ya bisa 10, 11, 12, 13, 14. Sedangkan urai 2 ini masih datanya kecil ya nih. Kita bisa cepat paham. Yang urai 2 puluhan ini tentunya nanti nilainya adalah dimulai dari 15, 16, 17, 18, 19. Yang mana nantinya untuk daun ini adalah nilai satuannya. Ya, nilai satuannya. Yang ini ya, yang daun urai pertama ini ya, yang daun urai pertama ini ya, yang daun urai pertama ini nanti tentu nilainya adalah ya, kalau petani namanya petani tentunya yang paling kecil adalah 1 hari sampai 4 hari. Yang sedang urai 2 nanti nilainya 5 hari sampai 9 hari. Yang sini puluhan ini mulai 10 sampai 5 hari kita cukup nulis satuannya ya. Kalau ini 4 ya tinggal 4, 6 masuk sini ya, 5 masuk sini. Kalau ini 10 masuk sini 10. 11 berarti kita tinggal nulis nolnya. Ya, kalau 10 0, kalau 11 1, kalau 12 2, kalau 13 3 dan seterusnya. Sedangkan ini adalah 15 sampai 19 sehingga kita tinggal yang daunnya di sini kalau 15 tinggal nulis 5, 6, 16, 17 7, 18 8, 19 9. Tulis ini. Ya, sehingga kita coba masukkan ya. Kita coba masukkan mulai dari yang data pertama adalah 7 ya, maka nulisnya di mana ya, 7 itu di urai 2, maka kita tulis tuh 7 ya, kita tulis 7 ya. Kayak buat saya tombol 7-nya nggak bisa, kita pakai cadangan di laptop, kita tulis 7 ya, tulis 7. Kemudian data 25, maka ya tetap di urai 2 kita ketik 5.
Kemudian data 3, 4. Nah, data 4 itu kan 4 masuk urai 1. Sehingga kita ketik di sini nilainya 4. Kemudian data ketik 4, data keempat 3, kita ketik ini di 3. Kemudian data kelima 5, kita ketik di sini 5. Ya. Kemudian data 6, kita ketik di sini 6. Data ke-7 16. 16 berarti sini urai 2. Kita ketik 16. Kemudian 8-nya 3 kembali ke ya satuan di sini kita ketik di 3 karena urai 1. Kemudian 5 berarti urai 2 di nilai 0 tadi ya. Ini 5 urai 2. Kemudian 3 berarti urai 1 3. Kemudian 5 yang data 11 5 kita ketik di sini di urai 2. Data 12 4 berarti masuk urai 1. Kemudian data 14 7 berarti urai 2. Kemudian 15 6 berarti masuk juga urai 2. Kemudian 16 3 berarti masuk urai 1. Kemudian setelah 3 data 17 6 lagi ya, data 18 5 masih di urai 2 berarti kita ketik 5 ini. Kemudian 19 5 lagi kita ketik 5. Kemudian 27 berarti urai 2 masuk di 7 ini. Kemudian data 21 6 berarti masih di sini. Nah, ini adalah berapa ini datanya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, tinggal satu mana ini? Ya, kita hitung lagi. Di sini berapa ini? Sini nilainya adalah 6. Kemudian di sini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 ya, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 13. Kemudian ini 1. Ya, masih kurang. Ya, artinya datanya kan 21. Yang belum masuk mana ini? Ya, kita lihat. Masih ada kekurangan yang di 14 ini. Ini kira-kira berapa itu? Kalau kita lihat mulai dari 7, 5, 7, 5, 5, 6, dan 6, 5, 5, ya, 5, 5. Ini 5-nya kurang 1. Ya. 5-nya kurang 1, ya. Nah, ini baru ini 14. Ya, baru 14. Nah, berarti totalnya 21. Ini udah benar. Ya, 21. Ya, jadi harus teliti ya, tadi kurang teliti. Ada yang ketinggalan, harus teliti untuk memasukkan ini, ya. Baru setelah itu dari tadi, nah, maka baru ini ditata lengkapnya ya. Diagram dan daun itu akan memuat daunnya, preferensi kumulatifnya. Ya, tapi di sini sudah diurutkan. Ini kan belum urut. Ini adalah hasil masukan tadi, hasil torusnya tadi. Ya, sehingga pada saat ditata di diagram ini diurutkan dari kecil ke besar. Ya, untuk yang urai 1 satuan 0 urai 1 itu adalah 3-nya 4, 4-nya 2. Ya. Hanya 2. Kemudian yang satuan urai 2 ya itu ada 14 tadi ya. Diurutkan dari kecil 5, 6, 7, 8, 9 diurutkan hingga akan ada di sini ya. Ya, ini sebanyak 14. Kemudian 1 di puluhan itu muncul di 16, dia di urai 2.
Ya, ini nah, ini. Sehingga ini frekuensinya 6, 14, 1, di total 2, 1. Demikian juga frekuensi kumulatifnya artinya 6 ditambah 14 diurai 2 satuan ini jadi 20. Ya, kemudian di sini tidak ada, langsung ke urai 2 di puluhannya hanya 1, maka ini 2, 1. Ya, dari sini ya bisa kita lihat ya, artinya bahwa 21 data itu akan bisa dilihat ya, data aslinya yang saya katakan tadi, data aslinya bisa dilihat. Kita lihat di sini ya. Artinya ini paling cepat petani itu mengolah tanahnya sebanyak berapa lama ya? 3 hari paling kecil di sini, paling atas di urai 1 ini paling kecil. Kemudian paling lama 16. Ini puluhan urai 2 berarti macan ini 16. Ya, sedangkan yang paling banyak ini berapa ini? Ya, 5 hari paling banyak. Artinya kita bisa melihat paling banyak petani itu mengolah selama 5 hari. Ya, sehingga di sini akan kelihatan, datanya itu kelihatan. Ya, dia sering muncul, data yang sering muncul itu di satuan urai kedua. Di satuan urai 1 enggak ada. Artinya di sini yang mengolah tanah selama 10, 11, 12, 13, 14 hari itu enggak ada. Ya, yang paling lama dia ini 16. Ya. Jadi bisa kita baca, bisa kita lihat bahwa data asli kelihatan. Itu yang 2 urai. Ya, tapi kalau yang 3 urai caranya sama, ya, caranya sama, tapi di sini ada 3 urai di sini, ya, 3 satuannya jadi 0, 0, 3 urai, yang nanti di sini nilainya adalah 0, 1, 2. Ya, kemudian yang di sini ya urai 2-nya 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian urai 3-nya mulai 7, 8, 9. Tinggal dengan cara yang sama di atas tadi, kemudian di sini diurutkan, ya. Jadi caranya ini sama dengan ini, kemudian diurutkan hasilnya ini. Ya. Jadi sini akan kelihatan juga bahwa di urai 2 itu yang data sering muncul, ya, cara sering yang muncul. Berarti sebenarnya nanti kalau bisa kita lanjut di urai sebaran data, ini akan bisa kita lihatan bahwa data itu ngumpul ya, tidak, artinya dari mungkin ini akan bisa tahu rata-ratanya dia ngumpul di sebelah kiri. Kalau ini kita balik, ini akan bisa jadi ini kalau data itu ya, kalau data ya bisa kita ini saya sinikan ya seperti ini ya. Nah, kalau ini tengah-tengah ini data, ini tengah-tengah itu rata-rata. Maka dari data ini, maka dia lebih banyak di sini. Kalau digambarkan menjadi gini. Nah, jadi dia data yang artinya yang sering muncul itu apa itu? Data itu tidak imbang antara sebelah kiri rata-rata dengan data sebelah kanan rata-rata. Seperti ini. Nanti kita bahas lagi. Kalau ini adalah nanti namanya data normal, ini data yang tidak normal. Itu bahasan tentang nanti sebaran data. Ya. Itu adalah cara menata ya dengan diagram dahan dan daun. Ya, sekali lagi dari tataan ini kita akan tahu, dapat informasi ya. Mari mulai dari data yang kecil, yang data besar, kemudian data yang sering muncul, kemudian dia cenderung data itu lebih banyak di mana ya, apakah di paling kiri atau paling kanan atau ada yang tengah-tengah, artinya kiri dan kanan itu sama ya. Ini bisa kita lihat gambarannya. Bisa kita lihat gambarannya, tapi ini dibalik ya. Dibalik gitu karena ini adalah datanya di sini. Artinya nanti kita akan bahas selanjutnya bahwa data itu bisa digambarkan dalam salib sumbu. Yang ini adalah sumbu X datanya, ini data ini frekuensi munculnya.
ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut dalam sebaran data. Tapi kita ini adalah tentang tataan data, sajian data dengan diagram dahan dan daun. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi penataan data itu didasarkan pada dahan dan daun atau juga batang dan daun, yang mana daun itu adalah nilai satuannya ya. Sedangkan dahannya itu bisa satuan, puluhan, 20-an, 30-an, ratusan sampai ribuan. Itu tergantung datanya. Ya. Tapi kalau secara manual memang kalau datanya banyak memang sulit buat ini. Tapi nanti dipakai software maka otomatis dia akan bisa datanya seperti ini langsung muncul ya. Itu kalau pakai software ya. Oke, itu tataan tentang apa ini? Diagram dahan dan daun ya. Ya kelebihannya itu tadi ya. Selanjutnya ya, ini sama-sama juga tataan tapi ya ini namanya diagram kotak garis, box plot, atau ada yang namanya juga kumis kucing ya. Mengapa kalau dikatakan kumis kucing? Ya nanti akan ada namanya hidungnya, kemudian ada namanya rambut hidung gitu, hingga dikatakan diagram kumis kucing. Ini diagram daun dan diagram kotak garis itu sama-sama. Yang menemukan adalah tukai. Ya. Kemudian kalau bicara ini nanti mungkin kalau sudah kita pelajari sebaran dan pemusatan data akan tahu ya bahwa tukai ini garis plot ini maka sebaran data akan diketahui. Ya, sebaran data apakah terlalu menyebar atau mengumpul. Nanti kalau terlalu menyebar itu berarti tidak seragam, kalau yang ngumpul itu berarti seragam ya. Kemudian kesimetrisan data dapat diketahui. Ya, simetris data itu jumlah data di kiri kanan rata-rata dan jumlah data di kanan rata-rata ya. Jadi kalau kita naik data itu ya, kalau kita nanti ciri data salah satunya adalah rata-rata, maka namanya data itu akan bisa dilihat berapa besar data di sebelah kiri rata-rata, juga pas di rata-rata, juga di kanan rata-rata. Kalau jumlah kiri dan kanan sama itu dikatakan datanya simetris. Tapi kalau itu tidak sama, mungkin bisa ngumpul di kiri, bisa ngumpul di kanan. Seperti ini ya, artinya data ini adalah data yang ngumpul di sebelah kiri. Kalau yang ini adalah data yang simetris sama antara rata-rata, ini rata-rata ya, kurang barnya di sini. Ini adalah jumlahnya sama. Ya, jumlahnya sama. Ya. Kalau yang ngumpul sebelah kanan itu ya ini, ngumpul sebelah kanan. Ya. Kalau ngumpul sebelah kanan itu ya. Ini adalah rata-rata. Ini adalah rata-rata. Ya. Rata-rata. Ini juga ini adalah rata-rata. Jadi ini yang ngumpul sebelah kanan, ini sebelah kiri. Kalau dikatakan normal, yang ini yang tidak normal. Kita pelajari lebih lanjut lagi. Ya. Kemudian juga bisa keragamannya nanti ketahui semakin panjang, artinya bentuk hidungnya kucing itu semakin panjang, berarti keragamannya besar. Nah, kemudian yang paling penting ini, ya, ya, bahwa akan bisa diketahui adanya data pencilan atau tidak. Ya. Data pencilan itu data yang tidak kurang bagus dalam kelompok data itu. Contohnya data tadi, ya, petani tadi, ya, petani tadi, ya, seperti dari data 1 ini ada yang 3, kemudian ya ada yang 6, kemudian yang ini 16 ini, ya, 16 ini. Ya, ini juga meragukan mengapa kok ada data 16 padahal kisaran antara 3 sampai 7 ya. Maka nanti 16 ini akan bisa diketahui dia data pencilan atau tidak ya. Maka dengan cara menata data pakai blogspot itu ya. Jadi nanti akan bisa kita lihat 16 itu pencilan atau tidak. Nah, itu
bisa dilihat dengan ya diagram kumis kucing atau box plot atau tuke ya. Ya, maka mari kita lanjut ya. Ini saya hapusnya dulu biar tidak ganggu. Biar tidak ganggu, saya hapusnya dulu ya. Di data normal. Nah, oke. Oke, ya tadi yang ini. Nah, ini kalau keuntungan dari tadi. Kalau yang diagram dan daun itu data asli kelihatan. Tapi yang diagram kotak kumis, garis, kotak garis, blogspot itu bisa diketahui apakah ada data pencilan atau tidak dalam satu kelompok data itu. Jadi nantinya kalau suatu data akan diolah lebih lanjut, sebisanya kalau ada data pencilan itu dihilangkan, karena akan mengganggu tentang bentuk sebaran dari data tersebut. Lebih baik dihilangkan. Maka buatlah nanti diagram kumis kucing ini. Ya. Oke, yang perlu dipahami nanti, maka data itu ya, data yang contohnya misalkan yang 1 sampai 21 tadi diurutkan dari kecil ke besar. Ya, tadi dari 3 sampai yang ke 16 berarti Pak, data yang paling maksimum. Kemudian yang apa tadi? 3 itu data minimum. Dari data itu maka ya akan bisa kita lihat ya, bisa kita lihat kalau sudah diurutkan dari kecil, berarti ini data yang paling kecil sampai ke data paling besar. Ini ada Q1, Q2, Q3, ini berarti kuartil 1 itu separuh, setengahnya dari data separuh. Kemudian Q2 itulah data yang terletak di tengah ya. Q3 itu data di per 3/4 ya, 3/4 dari datanya ya. Kalau datanya ganjil itu mudah dilihat ya, datanya ganjil mudah dilihat. Tapi kalau data genap itu ada tentunya akan ada 2 di tengah, maka data 2 tengah itu dijumlah baru dibagi 2. Itu kalau datanya genap. Nah, tentunya juga ini kalau datanya kecil kita bisa manual ya. Kalau datanya kecil kita bisa manual. Tapi kalau besar ya perlu lagi software statistika. Sehingga tinggal masukkan datanya, akan bisa kita lihat diagram box plotnya ya. Diagram box plotnya ya. Nah, setelah tahu itu kemudian ya kita tahu dulu namanya IQR ya. Interquartile ya. Kalau nanti setelah tahu Q1, Q1, Q2, Q3, maka nilai IQR ya, interquartile ya, inter itu antara di dalamnya ya, data di dalamnya itu nilainya adalah Q3 min Q1. Nah, ini perlu dipahami. Q3 min Q1 itu adalah nilai IQR, interquartile. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah pagar dalam, inner face ya, inner face. Jadi data nanti kan diurutkan dari kecil ke besar ya, maka ditentukan dulu Q2-nya, baru Q1-nya, baru Q3-nya. Dari Q3 kita buat hitungan QIR-nya ya, Q1 min Q3 min Q1. Kemudian kita hitung nilai pagar dalamnya ya, pagar dalamnya itu yang sebelah kiri dari Q2 ya, itu nilainya ya, ini berarti namanya nanti pagar dalam bawah ya, yang bawah itu di sebelah tengah-tengah, yang nanti yang apa itu atas itu di kanannya Q2 ya, yang pagar dalam bawah itu di kirinya Q2. Yang nilainya ya ini ya, nilainya yang ini nantinya yang pagar dalam bawah itu nanti nilainya adalah Q1 min 1,5 IQR. Maka dalam perhitungan nanti kita hitung dulu
1,5 IR-nya berapa? Ini nanti tinggal masukkan di rumusnya aja. Ya, ini pagar dalam bawah, ya. Kemudian I3 plus 1,5 IR itu namanya pagar dalam atas, ya. Pagar dalam bawah, ini nilainya. Kemudian tentunya nanti akan menunjuk angka. Kita masukkan di urutan tadi, angka yang kita urutan tadi. Berapa nilainya? Ya, pagar dalam bawahnya, kemudian pagar dalam atasnya, Q3 plus 1 QR berapa? Kita kasih tanda, kita kasih nilai. Ya, kemudian pagar dalam inner face IF, kemudian ada lagi pagar luar outer face OF, singkatannya OF. Ya, nilainya, ya, nilainya pagar luar, ya, antara nilai pagar luar bawah, ya, pagar luar bawah itu nilainya Q1 min 3 IR, ya, 3 min 1 min 3 IR, sedangkan pagar luar atasnya Q3 plus 3 IR, ya. Sehingga nanti dalam hitungan kalau sudah ketemu IR-nya kita kalikan 1,5, kemudian kita kalikan 3 IR, sehingga nanti kita akan cepat mengetahui pagar dalamnya bawah, pagar luar, pagar dalam atas. Demikian juga ini pagar luar bawah, ini pagar luar atas. Oke ya, tolong dipahami dulu ya. Ada pemahaman baru ya, mulai dari Y1, Q1, Q2, Q3, YN itu bila datanya diurutkan dari kecil ke besar. Tentunya kita akan bisa melihat kalau datanya kecil. Kalau datanya ribuan kita nggak mungkin bisa membuat secara manual. Ini kita bisa buat secara manual. Berarti diurutkan dari data, contohnya yang tadi 21 data tadi ya diurutkan dari nilai 3 kemudian sampai ke 16. Kemudian kita hitung IR-nya, kemudian kita hitung pagar dalam bawah, ini nilainya ini pagar dalam atas. Kemudian kita hitung tadi IF pagar dalam, kemudian pagar luarnya OF, OF bawah, dan OF atas. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya. Jadi saya katakan tadi bahwa kumis kucing, ya, kota ini adalah yang tengah ini kita anggap hidungnya, ya, hidungnya kucing, sedangkan yang ini garis sini adalah bulunya dari, biasanya kan di hidungnya itu ada bulu, ya, ada bulu itu bulunya, ya. Sedangkan dari ini, ya, garis ini adalah data, ya, data dari kecil ke data yang paling besar, letaknya posisinya di sini, ya. Sedangkan ini, sedangkan Q2, Q3 dari data kecil ke besar nanti kita tandai. Ya, mana Q2-nya nilainya, kemudian nanti mana Q1, kemudian mana yang Q3. Kalau dari rumus tadi, maka nilai antara Q1 dengan Q3 itu namanya IR. Ya, IR. Nah, kemudian ada titik IF ini, berarti ini dari rumus tadi di atas akan ketemu nilai angkanya. Ya, titik ini mana namanya adalah pagar dalam bawah, nilainya tadi ini, ya, Q1 ini titik-titik nanti nilai angkanya dikurangi min 1,5 IR. Sedangkan pagar dalam atasnya Q3 ini ditambah 1,5 IR. Kemudian pagar luarnya ini, ya, ini pagar luar bawah, ya, tadi Q1 min 3 IR. Ya, pagar luar atas Q3 plus 3 1 IR. Sehingga yang perlu kita pahami ada nilai QIR interval ring, kemudian dikalikan 1,5 untuk melihat nilai pagar dalam, kemudian dikalikan 3 QIR untuk melihat pagar luar. Ada dalam, ada atas. Ya, ini penggambarannya. Ya, penggambarannya. Ya, mudah-mudahan paham ini. Sehingga nanti akan ada angka-angka. Ya, akan ada angka-angka. Maka langkah selanjutnya adalah, ya, langkah selanjutnya artinya dari gambar ini akan bisa kita interpretasikan, ya, jika medianya terletak Q2 itu kan sama dengan median, nilai tengah, terletak di tengah kotak, ya,
maka nanti saya katakan tadi yang nilainya di tengah-tengah, rata-ratanya, kemudian kiri dan kanan sama, maka dikatakan sebagai data normal. Ya, luas kotak ya itu luas kotak dan pendek panjangnya itu menggambarkan keragamannya. Semakin panjang berarti keragamannya besar, semakin pendek berarti keragamannya kecil. Kemudian yang tadi saya katakan di mana pencilan ya dalam ini, maka pencilannya ini ya. Ya, ini gambar ini. Artinya nanti data yang masuk di sini lebih besar dari pagar dalam atasnya, ya, di luar, di sebelah kanannya, ini nanti dikatakan pencilan. Sedangkan juga yang lebih kecil dari pagar dalam bawahnya, nilainya ke sana ini juga dikatakan data pencilan. Mari kita buktikan nanti, apakah 16 itu nanti terletak di sini. Atau mungkin di sini, yang jelas bukan di sini, yang jelas akan terletak di sini. Kalau nanti letaknya di sini, ya letaknya di sini, maka dia bukan pencilan. Tapi kan nanti letaknya di sebelah kanan pagar dalam atas, maka dia dikatakan pencilan. Oke, ya kita mulai dari data itu, kita urutkan di sini ya. Coba saya besarkan. Ya, ini saya besarkan ya. Dari 21 itu diurutkan seperti 3 4 4 5 5 sampai terakhir 16 ya. Karena 21 ya mudah. Artinya kalau 21 itu bisa, artinya data di tengah itu sebelah kirinya 10, sebelah kanannya 10, sehingga akan data yang nomor 11. Ya, ini kan. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 ini, maka inilah yang kedua. Ya. Kemudian Q1-nya kita lihat di sini. Data dari ini ya. Kan ada 10. Karena 10 maka genep. Maka data di tengah dari 10 itu ada 2 ya. Ini yang 44 ini. Maka Q1-nya yang 44 ditambahkan 8 bagi 2, maka terletak di sini. Tetap nilainya adalah 4. Demikian juga yang sebelah kanan dari medianya ya, ini. Maka sama, artinya kita cari karena datanya 10, maka kita cari 2. Nilai di tengahnya berarti 44 tambah 2 10. Ini kita jumlah bagi 2 Q3. Nilainya tetap 6. Ya, berarti dari data ini bisa kita masukkan tabel ini, datanya 21. Rata-ratanya juga bisa kita hitung. Semuanya dijumlah dibagi 2 1. Y1-nya 3. Kemudian Y21-nya 16. Q1-nya ini ya 4. Q2-nya 5. Q3-nya 6. Sudah dari data ini maka dilanjutkan ya, selanjutnya kita hitung yang tadi katakan dihitung ICR-nya ya. Tadi IR adalah Q3 min Q1, berarti Q3-nya 6, Q1-nya 4, berarti 2. Sudah tahu nilainya IR 2, maka bisa kita hitung 1,5 ICR-nya, berarti 1,5 kali 2, berarti di 3. Bisa kita hitung 3 ICR-nya, berarti 3 kali 2, 6. Nah, dari situ maka kita bisa hitung IF-nya, pagar dalamnya. Yang pertama pagar dalam bawah, berarti Q1 min 1,5 IR, berarti berapa nilai pagar dalam bawahnya? Ya, apa Q1-nya? Q1-nya kan 4, dikurangi tadi 1,5 IR-nya 3, berarti 4 min 3 nilainya 1. Ini kita catat. Ya, kita catat. Nilainya 1. Kemudian pagar dalam atas, berarti Q3 plus 1,5 IR. Berarti 6 ditambah 3. Karena Q3-nya nilainya 6. Ini Q3-nya 6. Ya, kita tambahkan 3. Ya, kalau atas itu ditambah 3, berarti 9. Ini kita catat. Ya.
Kemudian kita hitung OF-nya, pagar luar, ya, pagar luar, pengurangannya 3 IGR-nya 6. Berarti pagar luar bawahnya Q1 min 3 IGR 4 min 2, ya, karena Q1-nya kan 4 min 2 berarti min 2. Kemudian pagar luar atasnya, ya, kita tahu Q3-nya tadi 6. 3 IGR-nya 6 berarti 12. Ini kita catat ini. Ya, Q pagar dalam bawah, pagar dalam atas, pagar luar bawah, pagar luar atas. Kita catat, ya. Baru dimasukkan, biar nggak bingung, masukkan aja, ya, di dalam apa ini di dalam gambar yang tadinya, ya, di dalam gambar, ya, di gambar dalam, ya, kita masukkan nilainya tadi. Tadi pagar dalam bawah nilainya 1. Pagar dalam 2 ini kira-kira, artinya ini skala, ya, skala, ya, mulai dari min 2 sampai 16 ini, ya. Artinya dari data itu tadi kan mulai dari 33 sampai 16, ya, kita tahu bahwa Q2-nya 5, Q1-nya 4, Q3-nya 3. Ini kita buat skala, ya, kita buat skala. Yang jelas ini enggak di tengah-tengah, ya. Ini agak ke sini gambarnya, enggak simetris, ada di tengah, ya. Kemudian pagar dalam atasnya 9, pagar dalam bawahnya min 2, pagar dalam atasnya, ya, pagar luar atasnya 12. Ya. Oke, artinya di sini, ya, kita masukkan, kita dari data 3 sampai ke 16 tadi, ya, kita masukkan, berarti nilai 3 masuk di sini, 3, kemudian 4, 5, 6, ya, 6, 7, ya, 7, ada mungkin 9 di sini, sampai ada, ya, ada yang terakhir adalah 16. Tentunya 16 ini kan di luar 12. Jadi kesimpulannya apa? 16 itu dia terletak di sebelah kanan pagar dalam atas. Otomatis bahwa 16 ini dari penataan data ini bisa dikatakan dia jadi data pencilan. Jadi kelihatan bahwa ternyata kita buktikan bahwa data yang kita ragukan tadi, 16 tadi, itu memang ternyata data pencilan. Ya, jadi untuk data pengolahan selanjutnya, maka lebih baik 16 itu dihilangkan, jangan dipakai. Ya, jangan dipakai. Jangan dipakai. Karena ini akan mengganggu daripada keragaman, ya, daripada akan mengganggu dari sebaran data yang kita punya, ya. Tapi secara investigasi juga bisa kita ingin ketahui mengapa kok, ya, petani itu sampai lama banget 16, apakah enggak dikerjakan, ya, atau mungkin gimana cara kerjanya, kok ada yang 3 hari tapi kok dia 16 hari, itu bisa diinvestigasi, akan menjadi hasil investigasi tentang lama yang diperlukan petani dalam mengolah tanah. Itu bisa juga jadi pembahasan, dibahas mengapa, ya, mengapa, kan tentunya kalau bicara mengapa itu kan akan banyak sebab, akan banyak yang mempengaruhi mengapa kok ada yang tepat, mengapa ada yang lama. Itu juga merupakan satu hasil bahasan dalam sebuah penelitian gitu. Tapi dalam hal untuk membuat tentang keragaman datanya, ya, jadi lebih baik 16 itu jangan digunakan, sehingga nanti kita akan bisa, artinya nilai rata-rata berapa sih rata-ratanya dalam mengolah tanah itu. Kalau 16 dimasukkan itu akan jadi lebih lama kalau dibandingkan 16 itu tidak dimasukkan, ya, sehingga 16 itu akan mengganggu, ya, karena rata-ratanya cenderung tadi nilainya, ya, 3 sampai 7, ya, 7, 8, ya. Tapi di sini kok dia 16. Maka untuk membuat kesimpulan, nanti kalau itu jadi kesimpulan, lebih baik 16 ini dihilangkan.
Jadi itu ya, jadi dua cara penyajian data ya, yaitu secara diagram dahan dan daun, kemudian kumis kucing, block plot ya, kemudian tukai ya, itu ini ya, mudah-mudahan paham. Nanti kalau ada soal bisa membuat yaitu diagram batang daun dan kumis kucing ya. Mudah-mudahan paham dan bisa mengerjakan nanti tugasnya ya, yaitu tentang diagram dahan dan daun dan diagram kotak baris kumis kucing tukai. Ya, saya kira bahasan untuk materi penyajian data sudah cukup artinya ya. Nanti kita lanjutkan mengenai ukuran pemusatan data atau ciri-ciri data, mungkin sudah sering dengar, yaitu rata-rata, median, modus ya. Kalau masalah data tunggalnya akan cepat tahu, tapi kalau nanti datanya kelompok itu akan ada cara ya, rumus yang lebih kompleks, artinya lebih dibandingkan datanya yang tunggal. Tapi kalau data dikelompokkan akan perlu apa rumusnya yang tentunya nanti akan kita pelajari bersama tentang apa itu ukuran pemusatan atau ciri-ciri data. Oke, saya kira itu. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugasnya akan menyusul lewat WA di grup ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam.